Oke, balik lagi di channel Tri Project. Kali ini kita akan membahas sebuah Brio tahun 2012 manual. Nah, sebenarnya Brio ini segmennya itu adalah segmen city car pada saat waktu Honda Prospect Motor memasukkan Brio ini ke pasar Indonesia. Honda itu memasukkan Brio ini sebenarnya untuk menjadi sebuah pilihan bagi konsumen yang ingin memiliki mobil yang compact, mobil yang simple, mobil yang irit, tapi dengan harga yang lebih murah dibanding Honda Jazz. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat pada saat 2012 sendiri, harga Honda Jazz itu sudah masuk di angka 210-an lebih. Nah, makanya Honda itu memasukkan Brio sebagai salah satu pilihan orang yang pengen punya mobil yang lebih murah lah dibanding Honda Jazz. Nah, pada saat kemunculan sendiri, untuk Honda Brio ini menggunakan mesin 1300 cc. Yang kalian tahu mungkin kalau yang sekarang untuk segmen LCGC ataupun untuk segmen city car-nya, itu sekarang mesinnya menggunakan mesin 1200 cc. Nah, dari sisi output tenaganya pun beda antara 1200 dengan 1300. Lalu, untuk yang ada perubahan segmen ya, antara tahun 2014 mungkin, sekitar 2014, Honda Brio ini masuk ke segmen LCGC. Di mana yang tadi sudah sempat gue bilang, dari sisi mesinnya pun turun. cc-nya dari 1300 turun ke 1200. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari sisi mobil ini ya, mobil Brio ini. Kalau kita lihat dari tampang depan, sebenarnya nggak ada beda antara yang Satya dengan yang CBU ini. Kita menyebutnya rata-rata untuk Brio ini adalah Brio CBU. Kenapa? Karena sebenarnya Brio ini bukan CKD, melainkan benar-benar diimpor langsung oleh Honda dari Thailand seperti ini gitu. Nah, untuk tadi gue dibilang untuk fascia depan sendiri nggak ada beda antara yang 1200 SCGC maupun yang 1300. Paling kalau kalian jeli, untuk yang 1300 sendiri, dalamnya sini ada bagian yang di smoke ya, dihitemin bagian dalam sininya, reflektornya. Itu menjadi salah satu pembeda juga. Nah, kalau untuk fog lampnya sendiri, ini tambahan oleh ownernya sendiri. Nah, kalau bawaannya sendiri, untuk Brio ini belum ada fog lamp. Seperti itu sih yang tadi gue bilang, sebenarnya nggak ada beda, nggak ada sama sekali nggak ada beda sih untuk yang ini 2012 dengan yang LCGC. Seperti itu. Paling yang membedakan itu hanya dari sisi mesin sama paling nanti yang dari belakang sih, yang paling ketara banget bedanya. Gitu. Oke, sekarang kita bahas dari sisi samping mobil ini. Nah, sisi samping seperti mobil yang seperti yang kalian bisa lihat, balik lagi tidak ada beda antara yang LCGC maupun yang CBU ini. Sama-sama persis plek-plekan seperti ini. Bahkan dari sisi pelek, dari sisi spion, nggak ada yang membedakan antara yang LCGC maupun yang CBU ini. Oke, kita lanjut kembali ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada beberapa pembeda antara yang CBU dengan yang LCGC. Pertama yang membedakan sendiri, ya udah pasti dari logo ya. Kalau yang LCGC logonya kan seperti kembang melati. Lalu di sini ada tulisan Honda Prospect Motor. Nah, lalu yang LCGC itu ada wipernya. Yang ini belum ada wipernya kebetulan waktu awal kemunculan. Nah, kalau kita lihat dari sisi desainnya, dari sisi bagian belakang, nah ini ada pro kontra juga sih. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang menganggap pada awal kemunculannya ya, menganggap Brio ini aneh dengan kaca semua dan belakang itu kayak gepeng rata begitu. Ya ada beberapa orang yang kontra juga, tapi ada beberapa orang juga yang menganggap desain ini unik. Seperti yang kita pernah ingat ya tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun lawas, Honda juga punya Honda Civic Nova ya, yang modelnya mirip-mirip seperti ini, kaca semua dan rata. Nah, ini dikembalikan lagi oleh Honda dalam bentuk Brio seperti itu. Nah, pembeda lagi antara yang LCGC dengan yang CBU ini. Nah, kalau LCGC itu untuk yang 2014 ke atas lah kita bicaranya. Ini nggak ada aksen yang hitam-hitam lagi di balik sini. Semuanya hitam, semuanya full putih. Jadi nggak ada aksen yang hitam-hitam sendiri di sini. Tuh. Kalau untuk spoiler sendiri, untuk semua tipe ini dapat spoiler ya. Jadi Honda Brio itu nggak ada yang tanpa spoiler. Mau tipe apapun semuanya dari yang CBU sampai yang LCGC itu semuanya dapat spoiler.
Ya kalau nggak dapat spoiler juga aneh juga sih sebenarnya, kayak botak gitu. Jadi ini sebenarnya udah emang ya udah bilang bawaan mobil lah sebenarnya. Seperti itu sih. Oke, next kita lanjut ke bagian mesin. Nah, dari sisi mesin sebenarnya ini juga salah satu pembeda antara yang LCGC dengan yang CBU ini. Kenapa? Kalau untuk yang CBU ini yang awal kali launching, ini mesinnya menggunakan 1300 cc dengan kode mesin L13Z. Konon katanya mesin ini juga sama yang digunakan dengan Honda Fit yang ada di Jepang. Nah, untuk outputnya sendiri, sebenarnya output dari mesinnya L13Z ini, outputnya sampai 100 PS. Kalau untuk yang LCGC sendiri kan outputnya hanya yang 88 sampai 90. 90 PS pun itu yang brio-brio terakhir-terakhir ya, 90 PS. Nah, kalau untuk yang mesinnya 1300 cc ini, outputnya sampai 100 PS. Itu untuk torsinya sendiri, untuk yang mesinnya ini, torsinya sampai 128 Newton meter. Gitu. Nah, satu hal lagi membedakan adalah untuk Honda yang CBU ini yang tahun 2012, mau dari tipe S maupun tipe E semuanya sudah ada ABS sebagai peranti keselamatannya. Nah, kalau yang SLGC kan dari tipe S atau tipe E, yang SLGC sendiri kan nggak ada ABS-nya ya, kecuali beli yang tipe Matic. Nah, tipe Matic pun untuk yang 1200 itu bukan masuk ke segmen LCGC, melainkan segmen yang City Car, non LCGC seperti itu. Nah, meskipun ini lebih besar tenaganya dibanding dan sales lebih besar dibanding yang LCGC, ternyata dari sisi konsumsi BBM ini lebih irit dibanding yang LCGC. Kenapa? Mungkin satu dari sisi tenaga kan lebih besar. Otomatis effort yang digunakan akan lebih sedikit dibanding yang 1200 cc dengan tenaga yang lebih kecil. Sebenarnya kalau kita bandingkan, gue sendiri pun udah membandingkan antara yang LCGC dengan yang CBU ini. Untuk yang LCGC sendiri, untuk keluar kota itu bisa dapat 1:18 sampai 1:19. Nah, untuk yang 1300 ini sama, bahkan bisa sampai 1:21 kemarin gue pakai. Nah, itu sih maksudnya dari sisi pembeda sebenarnya kalau kita bicara dari sisi harga atau maupun dari sisi lain-lain ya, untuk yang CBU ini lebih worth it sih dibanding yang LCGC. Kenapa? Dari yang balik lagi dari sisi tenaga, dari sisi fitur peranti keselamatan ini lebih lengkap dibanding yang LCGC. Seperti itu. Oke, dari sisi mesin sudah, kita masuk ke sisi interior ya. Nah, kita masuk ke sisi interior. Balik lagi, kalau untuk sisi interior juga nggak ada beda antara yang ini dengan yang LCGC yang sebelum facelift. Bahkan dengan mobilnya pun sama untuk desain dashboardnya. Paling membedakan antara yang LCGC dengan yang build up ini adalah dari sisi pemilihan warna. Kalau untuk yang build up seperti ini bukan two tone lagi tapi three tone sebenarnya, 3 warna. Di sini hitam, di sini putih. Nah, di sini nih kalau kalian perhatiin di sini warna coklat. Nah, itu menjadi pembeda antara yang CBU dengan yang LCGC. Kalau yang LCGC semuanya full hitam ininya. Tapi dari sisi pemilihan head unit maupun dari AC ataupun kisi-kisi AC itu semua nggak ada beda antara yang LCGC maupun dengan CBU. Semuanya sama persis plek-plekan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi speedometer, sebenarnya speedometer ini balik lagi udah dashboard yang mirip, speedometernya pun mirip dengan Mobilio yang sebelum facelift ya. Nah, cuma bedanya kalau kita bandingin sama Mobilio, ini dari sisi backlightnya. Backlightnya kalau untuk Mobilio sendiri yang non facelift sendiri itu warnanya biru. Kalau ini warnanya ember. Nah, sebenarnya ada apa aja sih di speedometer ini? Sisi kiri itu ada tachometer setengah lingkaran ya. Ini juga ada Ini untuk speedometernya. Di sini ada instrumen-instrumen, ada eco indikator, ada seat belt, ada rem tangan, ada ABS juga. Nah, kalau di tengah sendiri, ini ada bar digital untuk bahan bakarnya. Ada odometer udah tinggi ya, seperti kalian udah lihat sendiri. Nah, ini ada trip meter, di sini ada average konsumsi bahan bakar. Udah sih, itu aja sih. Simple mobil ini. Nah, untuk kelengkapannya sendiri, mobil ini keselamatan itu hanya ada airbag dari sisi penumpang maupun dari sisi driver. Hanya ada dua airbag aja, jadi udah cukup lah pada zamannya. Dan untuk saat ini juga untuk peranti keselamatan cukup untuk double airbag sendiri. Seperti itu sih. Nah, untuk setirnya sendiri di sini
hanya bisa tilt ya, belum bisa teleskopik. Itu aja sih untuk yang sisi interior. Nah, di sini kalau gue bilang ya dari sisi ergonomis ya, ini Honda itu memang salah satu pabrikan yang bisa membuat mobil itu posisi duduknya itu ergonomis ya, cukup nyaman. Bahkan ini kan sebelum ownernya ini, sebelum beli yang CBU ini, dia itu punya yang LCGC sebelumnya. Dia beli tahun 2014 itu yang LCGC. Lalu nggak lama itu dia jual ganti yang CBU. Meskipun lebih tua menurut ownernya sendiri, lebih enak dipakai dibanding yang LCGC. Kalau kata ownernya sendiri, bahkan gue sendiri pun udah pernah nyoba Brio bandingin dengan LCGC lain ya. Posisi duduknya emang paling enak dibanding mungkin kompetitor-kompetitornya. Dari sisi posisi duduk, dari sisi ketinggiannya, dari sisi proper untuk joknya sendiri ini lebih proper dibanding LCGC lain. Kalau kita bandingin dengan Brio yang LCGC ya. Ya balik lagi, nggak ada beda sebenarnya antara yang LCGC dengan yang CBU ini. Nah, tinggi gue tuh 180 cm ya, kurang lebih 180 181. Ini posisinya tuh masih enak banget sebenarnya, nggak kependekan ataupun nggak sempit gitu. Tuh, nah dari sisi interior sendiri ya nggak, ya ini masih standar ya, tergolong standar. Head unitnya pun masih belum yang layar, ini masih pakai yang biasa. Nah terus ini tombol-tombol AC juga masih puter-putaran kompor, tapi ini udah ada dua ini ya, dua arah semburan, bisa ke kaki dan muka, kepala sorry, atau ke kepala aja. Ini juga ada open close air. Di sini juga ada untuk pengaturan kedinginannya aja, tapi ini belum ada heaternya. Masih ini tidak dingin atau sampai yang dingin banget. Udah itu aja sih. Nah kalau untuk ini sendiri tambahan semua, wiper pun masih yang biasa ya, semuanya masih basic banget. Nah untuk setir sendiri, ini benar dari Honda Brio sampai Honda BR-V menggunakan setir yang sama. Yang membedakan paling hanya dari steering switch-nya aja. Ini belum ada steering switch, masih biasa banget. Nah ini juga manual ya. Untuk Brio sendiri ini yang untuk yang CBU ada dua pilihan transmisi. Ada yang manual atau ada yang kalau misalnya mau yang transmisi yang Matic 5 speed. Nah itu Matic-nya sendiri pun bukan yang 4 speed ya, tapi yang 5 speed. Itu enak banget sih yang Matic-nya. Nah di sini ada glove box lumayan besar. Kalau Twitter sendiri ini tambahan oleh ownernya ya. Ini ada cup holder di sini, bottle holder atau cup holder. Di sini juga ada cup holder, terus ada ruang penyimpanan sendiri di sini dua. Di pintu juga ada sisi driver maupun penumpang, ada cup holder dan ada ruang penyimpanan terbuka. Nah untuk dari sisi AC ya bulat-bulat seperti ini. Banyak yang nggak suka sih dengan desain dashboard ini, cenderung membosankan. Makanya yang untuk yang segmen LCGC ataupun yang 1200 cc itu terjadi facelift tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. 2016 itu faceliftnya sendiri dashboardnya berubah total. Itu ya seperti yang kalian tahu, salah satu dashboard. Dashboardnya yang untuk yang 2016 ke atas sama dengan Jazz, mirip dengan Mobilio juga, BRV juga, dan lain-lainnya sih. Seperti itu. Nah ini untuk park brake-nya masih yang mechanical biasa, ya wajar ya untuk tahunnya sendiri. Ini kaca spion tengah, udah ada dynamic view. Di sini ada sun visornya, ada penutupnya, ada cerminnya. Cuman kalau di sini sun visornya masih polos ya, belum ada kaca ataupun buat card holder. Gitu. Selebihnya sama semua. Oh iya, satu lagi ini kan tipe E ya kebetulan. Kalau tipe E ini power window-nya udah menggunakan pencet-pencetan. Tapi kalau yang kita beli yang tipe S, power window-nya itu hanya dua di depan, kiri dan kanan. Kalau yang belakang untuk yang tipe S masih yang manual, model engkol gitu. Nah kalau untuk spion sendiri, ini udah elektrik tapi belum retract ya, belum auto retract ataupun auto folding. Mereka masih ngelipetnya masih manual biasa seperti itu. Nah untuk joknya sendiri, ini udah dibungkus kulit ya sama ownernya. Hanya bungkus aja sih, hanya bungkus kulit. Oke. Oh ya satu lagi lupa, untuk Seat belt. ini masih model fix. Di sini juga nggak ada pegangan ya, nggak ada pegangan untuk tangan. Oke, kita pindah ke belakang ya untuk melihat bagian belakangnya. Nah, kita udah masuk ke bagian belakang dari Honda Brio. Nah, kalau di bagian belakang, gue sih nggak bisa banyak ngomong ya. Kenapa? Ini posisi nyetir gue, tinggi gue 180 cm. Ya ini untuk orang yang setinggi gue sih memang ini sempit ya. Kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Kaki mentok,
Kepala juga mentok ya. Balik lagi kalau untuk yang seukuran setinggi gua, duduk di belakang sih nggak nyaman gitu. Tapi kalau kita bahkan kalau kita bandingin ini kan untuk yang segmen CBU ya, untuk yang LCGC pun sama sebenarnya antara yang posisi duduknya maupun interiornya segala macam kan sama. Kalau kita bandingin dengan LCGC lain, kita sebutlah LCGC kembar maupun yang dari yang udah discontinue itu, duduk belakangnya lebih lega dibanding yang Honda Brio gitu. Untuk akomodasi pun juga ya ini sempit ya, ini bahkan untuk power window pun hanya diletakkan di sini, bukan yang di armrest. Armrest pun nggak ada, ini cuman kita bisa duduk sangga tangan di pegangan ini aja nih, pegangan buat tutup pintu sebenarnya. Udah ini biasa, ini model fix. Sini juga ada ada backseat pocket. Ini pun dari bawaan dari sarungnya ya sebenarnya bawahnya juga ada sih untuk aslinya. Ya seperti itu. Ini cuma ada cup holder gitu doang dari sudah gue sebutin di awal. Headrest juga modelnya model fix dan kurang juga sih kalau untuk yang ukuran gua setinggi gua tuh. Kurang nyaman sih duduk belakang untuk yang untuk duduk di belakang itu. Nah, kalau untuk ini masih bisa diturunin ya. Tapi udah nggak bisa di recline. Cuma bisa dilipat aja, nanti bagian belakang gue jelasin lebih detail lagi. Gitu. Di joki sendiri ini juga headrestnya model pocong ya. Bukan bisa diatur ketinggiannya. Seatbeltnya pun ya untuk yang kiri kanan sudah yang model 3 titik ya. Model 3 titik. Tapi untuk yang tengah sendiri ini masih seatbelt yang model 2 titik. Cukup lah, lumayan lah kalau udah ada seatbelt ini. Meskipun ya bisa buat ini juga child seat segala macam ya lebih aman. Cuman kalau maksudnya dari sisi duduknya ini kurang enak. Oke, cukup dari sisi belakang ya. Nanti kita mungkin setelah ini akan bahas dari sisi bagasi. Oke, itu aja sih, kita pindah ke bagasi ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas interior, bagian depan, bagian belakang. Nah, kita juga udah bahas bagian belakang eksterior ya. Nah, kita bahas dari sisi bagasi. Nah, untuk buka bagasinya sendiri, ini cukup repot ya sebenarnya. Kalau nggak buka dari tuas yang ada di sebelah pintu, atau kita buka dari sini menggunakan anak kunci. Agak sedikit merepotkan sebenarnya. Nah, ini tadi udah gue bilang ya, gue udah sebutkan di sini unik ya, kaca semua sebenarnya sini. Sampai ke sini kaca semua. Nggak ada sama sekali frame-frame atau besi-besi di sini. Semuanya kaca semua. Kacanya pun cukup tipis ya. Tuh. Ini ada bekasnya. Nah, ini untuk yang CBU ini memang belum ada yang wiper ya. Belum pakai wiper. Nah, kita bahas dari ini ya, sisi bagasinya. Bagasinya sendiri kalau kita dibilang lega, enggak sih ya. Cuman dia cukup dalam ya. Jadi kan kalau rata-rata kan bagasi itu kan, sorry ya ini berantakan, ada dongkrak segala macam. Bagasi biasa rata kan, ini sempit, cuman dalam, lumayan dalam. Nah tadi gue sempat bilang juga, joknya ini bisa dilipat. Cuman agak merepotkan juga nih, balik lagi nggak bisa satu sisi aja, kita harus tarik dua-duanya nih di sini. Tarik kita bisa jiklek turunin. Nah meskipun ini bisa turunin, ini juga nggak rata lantai. Masih ada ini gapnya cukup jauh ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kepraktisan bawa barang ataupun penumpang, sebenarnya mobil ini bukan yang paling hebat di kelasnya gitu. Bahkan cenderung merepotkan kalau dari sisi untuk membawa barang dan segala macamnya. Tapi keunggulan dari mobil ini adalah fun to drive-nya. Enak banget kalau bawa mobil ini. Dari sisi posisi duduk, tadi gue udah jelasin. Dari sisi tenaga mesinnya juga ini enak banget. Akselerasinya itu juga enak banget. Kehematannya gitu. Cuman kalau ya untuk dalam perkotaan emang seperti segmennya sendiri, ini city car ini cocok banget sih untuk perkotaan. Ya, kalau memang kalian ada mau minat beli, lebih baik cari yang matic sih dibanding yang manual. Itu aja sih. Kalau dari sisi eksterior maupun interior, mobil ini ya bukan yang paling baik dari berbagai sisi. Ada plus minusnya juga. Cuman yang gue bisa sampaikan ke kalian, kalau kalian berminat untuk yang mungkin ini bukan jadi sebuah mobil satu-satunya di rumah kalian, ini kalian bisa jadi pertimbangan lah. Mungkin bisa buat
sehari-hari, atau mungkin bisa buat ke kantor, atau mungkin bisa buat eh, kuliah gitu. Ini mobil salah satu yang menurut gue cocok banget sih, enak banget. Tapi kalau buat rame-rame, balik lagi seperti tadi yang udah gue bilang, untuk rame-rame ini mobil kurang enak, apalagi kalau untuk kalian punya postur badan yang cukup tinggi dan cukup besar ya, kurang nyaman di mobil ini, seperti itu. Nah, kalau dari sisi kita bicara durable mesinnya, ini durable banget ya. Mobil yang kita review ini, kilometernya pun udah lumayan tinggi, udah sampai 126.000. Tapi belum ada kendala berarti, belum ada kerusakan yang berarti. Dia cuma hanya servis-servis ringan, sama mungkin servis yang memang intervalnya udah waktunya, seperti yang mesin-mesin segala macam, dia belum ada penggantian untuk internal mesinnya. Ini masih seperti dia beli dari awal, belum ada penggantian yang berarti. Punya hanya untuk komponen-komponen fast moving aja sih sebenarnya diganti sama dia. Nah, kalau kita kumpulkan kesimpulannya ya dari dari untuk Honda Brio ini, kalau kalau menurut gua ya, kalau misalnya kan ini range harganya sekitar 95 lah sampai 105 untuk yang tipe E. Kalau mungkin yang tipe S di bawahnya lah. Kita bicaranya yang ambil yang sama-sama tipe E lah, yang range-nya sama-sama 95 sampai 105. Sebenarnya kalau kita bandingin lagi, kita bandingin dari sisi beberapa mobil second ya. Ini mobil ini bisa jadi salah satu pilihan, terutama kalau kita bandingin lagi dari untuk yang sama-sama segmen LCGC. Meskipun ini mobil nggak bisa di-compare juga dari sisi untuk yang segmen LCGC kita nggak bisa compare juga sih sebenarnya, karena dari sisi segmen pun beda kan. Tapi kalau kita bicara dari sisi budget, dari sisi perbandingan antara budget dengan apa yang didapat, sebenarnya mobil balik lagi ini mobil worth it. Di balik ada kekurangan-kekurangan ya, worth it banget. Mesin dapat 1300, tendangnya gede. Fitur udah ada ABS. Ya ABS sebenarnya penting juga sih untuk meminimalisir atau mungkin apa ya mengurangi kecelakaan lah. Itu penting juga sih, apalagi terutama pada saat hujan. Itu. Tapi kalau kita bicara dari sisi kelegaan kabin, mungkin ini bukan yang paling juara di kelasnya. Ini masih ada komputer-komputer lain yang menawarkan kelegaan kabin yang lebih besar dibanding Honda Brio sebenarnya. Itu. Tapi kalau kita bicara dari sisi fun to drive, modelnya, ya sebenarnya ini bisa jadi pilihan sih. Modelnya pun sendiri untuk yang sampai sekarang pun untuk yang model begini, ini masih enak dilihat sih. Meskipun pada awal kemunculannya banyak pro kontra ya terhadap, apalagi yang meskipun Brio yang sekarang udah modelnya sudah dan pada itu udah normal ya, pintunya udah normal lah kita bicara, bukan kaca semua. Tetap balik lagi peminatnya untuk yang model ini, model setrikaan ini masih banyak. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan bahwa oh ya udah Brio itu ya ini dengan ciri khasnya seperti ini gitu dibanding yang Brio yang sekarang. Itu sih kesimpulannya sih kalau gue boleh memberikan kesimpulan gitu. Kekurangannya ya sebenarnya ya namanya mobil nggak ada kelebihannya semua. Kekurangannya tadi seperti yang gue bilang dari sisi kelegaan kabin ini bukan yang lega sih, sempit, terutama yang misalnya kalau misalnya kalian beli mobil ini untuk keluarga, menurut gue sih kurang cocok ya. Tapi kalau misalnya kalian beli mobil ini untuk sekedar jalan-jalan atau mungkin buat sehari-hari, buat daily drive, bukan yang buat rame-rame, ini mobil cocok banget. Itu sih kesimpulan dari review hari ini. Jangan lupa like dan subscribe dan nonton video-video kami lainnya di channel Tri Project. Itu sih. Terima kasih udah menonton video kali ini.